Reformasi birokrasi telah memasuki periode akhir Grand Design. Selama 15 tahun pelaksanaan Grand Design RB, telah banyak perubahan yang dilakukan. Namun, masih diperlukan upaya lebih untuk mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia. Oleh karena itu, pada tahun 2023, Kementerian PAN-RB melakukan penajaman strategi melalui perubahan roadmap reformasi birokrasi untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mengoptimalkan dampaknya strategi pelaksanaan RB yang terdiri dari RB General, yang fokus pada penyelesaian isu hulu, yaitu masalah internal birokrasi pemerintahan, dan RB Tematik, yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yaitu masalah yang muncul di masyarakat, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo. Sesuai dengan prioritas pemerintah, yaitu investasi, kemiskinan, digitalisasi, dan inflasi dan TKDN. Saya ulang, investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi, dan TKDN. Sejalan dengan perubahan roadmap RB, pelaksanaan evaluasi RB juga mengalami penyesuaian melalui Permen PAN RB nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi RB. Salah satu indikator penilaiannya adalah hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan dengan poin sebesar 10 poin. Berdasarkan hal tersebut, Project Leader membuat aksi perubahan dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan RKT-RB di lingkungan Kemenkumham yang masih belum optimal, yaitu dengan melakukan pemantauan capaian pelaksanaan RKT-RB berbasis TI, yaitu melalui aplikasi ERB yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, baik dari segi anggaran ataupun waktu. Aksi perubahan ini bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pemantauan capaian pelaksanaan RKT-RB, mengoptimalkan pelaksanaan RKT-RB, serta mendorong peningkatan indeks reformasi birokrasi Kemenkumham yang pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,63. Harapannya dengan akper ini dapat berkontribusi dalam peningkatan indeks reformasi birokrasi Kemenkumham. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung aksi perubahan. Tahap pertama adalah konsultasi dengan mentor yang dilakukan untuk memberikan laporan kemajuan kepada mentor, serta meminta pendapat dan arahan dari mentor. Tahap kedua adalah pembentukan tim efektif, yang terdiri dari tim administrasi, tim evaluasi, dan tim TI dari Pusdatin. Tahap ketiga adalah koordinasi dengan tim Pusdatin dan Inspektorat Jenderal dengan agenda membahas pengembangan aplikasi ERB dengan penambahan fitur pemantauan RKT-RB. Tahap keempat adalah rapat dengan tim efektif dengan agenda pembagian tugas berdasarkan SK tim, pembahasan dan penyusunan timeline kegiatan, dan pembahasan alur fitur pemantauan pada aplikasi ERB. Tahap kelima, pengembangan aplikasi ERB. Pengembangan aplikasi ERB pada tahap awal dengan penambahan fitur pemantauan RKT-RB dengan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu RB Meso, RB General, dan RB Tematik. Tahap keenam, melakukan uji coba aplikasi oleh tim teknologi informasi untuk memastikan fitur aplikasi sudah sesuai kebutuhan dan memetakan permasalahan dalam pengembangan aplikasi yang sudah dilakukan. Tahap ketujuh adalah rapat monitoring dan evaluasi fitur pemantauan dengan agenda pembahasan daftar inventarisasi masalah. Tahap kedelapan adalah rapat finalisasi dan finalisasi pengembangan aplikasi dengan agenda penyelesaian fitur pemantauan pada aplikasi ERB untuk selanjutnya disosialisasikan. Tahap ke-9 adalah sosialisasi kepada stakeholder. Tanggal 10 November, dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit Eselon 1, kantor wilayah, dan UPT dengan peserta 1.000 orang. Tanggal 13 November, dilakukan sosialisasi kepada biro-biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Pusdatin, dan bagian-bagian di lingkungan Biro Perencanaan dengan peserta 50 orang.
Tahap ke-10 adalah integrasi data dengan aplikasi Satu Data atau SADA Kemenkumham. Data hasil pemantauan capaian RKTRB diintegrasikan dalam aplikasi SADA yang merupakan dashboard eksekutif Kemenkumham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Kurnia, staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Saya Agus Yudhiyantara, asisten deputi perumusan dan koordinasi kebijakan penerapan reformasi birokrasi Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya Ida Asep Sumara, Kepala Biro Perencanaan. Saya Eko Budianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi. Saya Rifki Adrian, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan HAM. Saya Dodot Adi Kuswanto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Saya Hendrik Pagiling, SHMH, Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Saya Titi Susiawati, Kepala Bagian Program dan Pelaporan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Saya Rianti Sanang, Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Jayapura. Sebelum saya memberikan testimoni ini, saya telah lakukan diskusi dengan Bu Jusneni yang mengambil aksi perubahan pemanfaatan aplikasi IRB dalam pemantauan hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja tahunan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kami berdiskusi cukup lama, ya, karena saya ingin tahu apa yang menjadi permasalahannya, dan ternyata bahwa hasil monitoring dan evaluasi RKTRB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini masih belum optimal. Salah satu di antaranya adalah satuan kerja tidak dapat melihat hasil monitoring tersebut, sehingga dia tidak bisa mengetahui apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di lingkungan satuan kerjanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bu Jusneni ini mengambil pengembangan aplikasi IRB dengan menambahkan monitoring dan evaluasinya yang bisa diakses oleh seluruh unit eselon 1, oleh Kanwil, dan juga oleh unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Tentunya aplikasi ini akan sangat bermanfaat, terutama bagi bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kembali indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sangat mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan Saudara Jusneni. Mendukung sepenuhnya aksi perubahan Saudari Jusneni. Sangat mendukung dan mengapresiasi aksi perubahan Saudari Jusneni. Sangat mendukung aksi perubahan Saudari Jusneni. Sangat mendukung aksi perubahan dari Saudari Jusneni. Mendukung terhadap aksi perubahan oleh Saudari Jusneni. Sangat mendukung aksi perubahan Saudara Jusneni. Mendukung terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Jusneni. Selamat kepada Bu Jusneni. Semoga apa yang menjadi gagasannya ini dan juga bisa dilaksanakan menjadi salah satu legasi dalam rangka peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Aksi perubahan ini Saudara Jusneni dapat digunakan oleh seluruh satuan kerja dan bermanfaat bagi instansi Kementerian Hukum dan HAM, dan dapat dirasakan hasilnya di dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Semoga aksi perubahan ini betul-betul dapat diimplementasikan dan dapat bermanfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga apa yang digagas oleh Saudari Jusneni dapat bermanfaat baik untuk Kementerian Hukum dan HAM dan masyarakat pada umumnya. Semoga terus bermanfaat dari aksi perubahan yang telah digulirkan. Semoga apa yang digagas Saudari Jusneni dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Besar harapan kami dengan adanya aksi perubahan ini dapat memberikan kontribusi dan peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Besar harapan kami
dengan pemanfaatan aplikasi IRB dalam pemantauan hasil, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKT-RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan indeks reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan terhadap seluruh aspek perubahan yang dirasakan oleh Satuan Kerja melalui pemanfaatan IRB dalam pengawasan dan evaluasi tentu akan memberikan dampak pada pelaporan yang cepat, evaluasi yang memadai dan transparan. Saya, Lili Sujandi, Inspektur Wilayah 2 selaku pemangku koordinator evaluasi IRB, mendukung sepenuhnya inovasi yang dirasakan Saudara Jusneni. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Salam pembaharuan. Kami pasti